Thank you, Daniel. So good to see you. Thank you, Maya, for translating. And Pastor Hendrik, that was so exactly in line with what I believe God is saying about why He is having the G20 there in Bali. Terima kasih Pak Hendrik atas apa yang sudah Bapak sharekan. Karena itu saya juga percaya kenapa Tuhan memilih Bali sebagai tempat untuk kelangsungan G20. I believe the devil is going to be very angry at any demons that allowed the G20 to take place in Indonesia. Saya percaya bahwa iblis ini akan menjadi sangat marah dan setan-setan karena G20 dilaksanakan di Indonesia. And from Jerusalem we pray that the Lord will keep you all covered and hidden from the enemy. Jadi dari Yerusalem kami berdoa supaya Anda semua ditudungi dan disembunyikan daripada si musuh. Some years ago, the Lord spoke to me about a future time when Satan would try to stop the great harvest. Beberapa tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada saya bahwa akan ada masa yang akan datang di mana setan akan berusaha menghalangi terjadinya penuaian. And I felt the Lord said, when the great harvest is beginning in many of the most difficult countries, be aware that He will try to stop this harvest with a world war. Jadi Tuhan katakan bahwa kalau nanti Tuhan akan melakukan satu tuaian yang besar di negara-negara yang sulit, pahamilah dan berawaslah karena setan akan berusaha menghalanginya dengan peperangan yang besar. After the great move of the Holy Spirit at Azusa Street and in Wales, there was a great movement of harvest. Setelah kegerakan Tuhan yang dahsyat di Azusa, di Jalan Azusa, dan kemudian ada terjadi penuaian yang luar biasa juga. And at that time, the most missionaries were being sent out from America, Germany, and the UK. Dan waktu itu jumlah besar misionaris yang dikirim adalah berasal dari Amerika, Jerman, dan UK, Inggris Raya. And then Satan succeeded in starting World War I, and the fighting was between these countries. Dan setan berhasil menciptakan Perang Dunia Pertama, dan ketiga negara inilah yang memerangi satu sama lain. So the young missionaries were taken off of the mission field and sent into the war to shoot one another, to kill one another in a war. Jadi para misionaris muda yang tadinya di lahan misionaris ditarik karena akan dikirim untuk ke medan peperangan sehingga mereka saling menembak satu sama lain. And I felt that the Lord said, when the great harvest would begin, Satan would try to make many regional conflicts and then to escalate, to make those grow into a World War III. Jadi saya merasa bahwa Tuhan berkata bahwa ketika penuaian besar akan terjadi, setan itu akan berusaha menciptakan konflik-konflik regional sehingga yang akan mencuat dan membesar menjadi sebuah perang dunia yang ketiga. But the Lord said, this time there is a difference. Tapi Tuhan berkata, kali ini akan ada perbedaan. And this worldwide prayer movement can stop Satan from starting World War III to cut off the harvest. Jadi dengan kegerakan doa sedunia akan menghentikan setan untuk menghentikan penuaian itu dan menciptakan perang dunia yang ketiga. In the chat, I will put now. Sorry, trying to put it up. There we go. I put in the chat two links to two different visions that you can get off of our website. You can put them into Google Translate if you need them translated.
But the first one is this about stopping World War III. Di dalam chat box saya sudah menaruhkan ada 2 link yang menuju kepada 2 visi. Anda bisa terjemahkan melalui Google, tetapi yang pertama adalah bagaimana doa bisa menghentikan Perang Dunia Ketiga. So, Pastor Hendrik, I very much agree that it's a very strategic moment for the G20 to come to Indonesia. Jadi, Pak Pendeta Hendrik, saya sangat setuju bahwa ini adalah sesuatu yang sangat strategis bahwa G20 itu dilaksanakan di Indonesia. And I believe that the prayers of the intercessors of Indonesia will play an important role in stopping this World War III from starting. Jadi saya percaya juga bahwa peran daripada pendoa-pendoa syafaat di Indonesia akan sangat penting untuk menghentikan Perang Dunia Ketiga. Especially in the seas off of the coast of communist China, Satan would like to start another major conflict. Terutama di daerah Cina, di komunis Cina, di mana setan berusaha untuk membangkitkan sebuah konflik yang baru, yang besar. Full of war now between Taiwan and communist China. Karena sekarang terjadi perang antara Taiwan dengan komunis Cina. And I believe because your continuation of the Yellow Sea, it comes on down toward Indonesia, those waters. It's important to pray over all the waters that nothing will be able to arise of a new war in the waters off of China. Jadi karena kita di Indonesia letaknya itu satu aliran dengan samudra air yang mengalir, sehingga kita harus berdoa supaya tidak ada kesinambungan, sehingga tidak ada peperangan yang akan masuk kepada negara kita di Indonesia juga. So I want you to know we are standing with you and we bless you from Jerusalem as you stand in this important gate for the G20. Jadi saya ingin supaya Anda semua mengetahui bahwa kami berdiri untuk mendukung Anda dan memberkati Anda semua dari Yerusalem, karena Indonesia merupakan sebuah gerbang yang penting bagi G20 ini. And the second thing I would like to share is a vision the Lord gave about systems of evil being like spider webs. Jadi yang link kedua tadi adalah yang saya bagikan adalah tentang sistem dari iblis si jahat yang dibangun seperti menyerupai sarang laba-laba. The Lord showed me it's not enough just to remove a bad leader and replace him with a good leader. Tuhan menunjukkan kepada saya tidak cukup hanya dengan menyingkirkan, menggantikan pemimpin yang jahat dengan pemimpin yang baik saja. Because even good leaders can sometimes get trapped in a spider web of deception. Karena kadang-kadang juga pemimpin yang baik itu bisa terjebak di dalam jaringan laba-laba yang menipu. And when they are caught in this web of an evil system, the evil spiders can begin to spin a spider web around their eyes to blind them to the truth. Jadi kalau sudah terjebak di dalam jaringan laba-laba ini, maka laba-laba si jahat ini bisa mulai memintal jaring-jaring yang baru, menutupi mata sehingga matanya dibutakan terhadap kebenaran. So it's very important you pray protection over President Jokowi, that he not be caught in any spider webs of evil systems. Jadi sangat penting buat kita berdoa bagi Presiden Jokowi sehingga Presiden kita tidak terjebak dan tidak dibutakan matanya terhadap tipuan daripada si jahat ini. But the Lord showed me in this vision that in the nations where there was a real movement of intercessors, tetapi Tuhan
menunjukkan kepada saya dalam penglihatan ini bahwa di Indonesia akan ada terjadi kegerakan yang sejati dari kebangkitan para pendoa. And where these intercessors were confessing the sins of their nation and humbling themselves before the Lord, Di mana ketika para pendoa syafaat ini mengaku dosa atas dosa-dosa dari bangsa ini dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, then in those nations the Lion of Judah began to rise up, and he began to take his claws and tear apart the spider webs. sehingga di antara bangsa-bangsa singa dari Yehuda ini akan bangkit dan mengencangkan kukunya, taringnya, sehingga merobek-robek dan menghancurkan jaring-jaring laba-laba jahat ini. Lions have very, very sharp claws. Karena singa itu punya cakar yang sangat tajam. Dan sangat tajam bisa menghancurkan jaring laba-laba. Spider webs of evil systems. Sehingga merusak sistem si jahat yang berupa jaringan laba-laba ini. In the nations where the intercessors had risen up to really cry out to God for their nation. Dan di bangsa-bangsa para pendoa syafaat yang di segala bangsa akan bangkit dan berdoa berseru bagi bangsanya. Then in this vision, the intercessors would take one drop of the blood of the lamb, and they would drop that drop of blood onto an evil spider. Dan dalam visi ini saya melihat bahwa para pendoa syafaat ini akan meneteskan satu tetes daripada darah anak domba kepada laba-laba jahat. And the evil spider, the evil ruler, would either repent or God would remove him. Dan hasilnya adalah laba-laba jahat ini, pemimpin yang jahat ini, kalau dia tidak bertobat, Tuhan akan singkirkan dia. After the Lord gave me this vision, I was sharing it on Mount Carmel in the north of Israel. Setelah Tuhan menunjukkan kepada saya visi ini, saya melihat lagi Gunung Karmel yang ada di utara daripada Yerusalem. And in the group of people there, they represented many nations, and one of the nations was Sudan. Dan ada beberapa bangsa-bangsa di sana yang mewakili bangsa-bangsa di dunia, dan salah satu bangsa yang ada adalah bangsa Sudan. And Sudan was the number 2 nation to send terrorists after Iran. Sent the number 2 amount of terrorists sent from in the Middle East. Number 1 was from Iran. Number 2 was from Sudan. Jadi Sudan adalah bangsa kedua yang di daerah Timur Tengah, ya, setelah Iran. Iran number 1. Number 1 and Sudan number 2. Dan Sudan adalah nomor kedua. And in that gathering, with the people from Sudan, we prayed that the Lord, the Lion of Judah, would tear apart evil systems in the nations who were praying in that gathering. Jadi di situ melihat bahwa singa dari Yehuda ini merusak dan menghancurkan sistem yang ada pada saat bangsa-bangsa ini yang berkumpul. And the very next day, there was a headline in the New York Times. Dan hari berikutnya ada satu berita utama yang menjadi berita utama di koran di New York Times. And it said Sudan's evil spider has been removed from his spider web. Dan beritanya seperti ini, bahwa Sudan yang adalah laba-laba jahat sudah berhasil disingkirkan dari. And they explained evil dictator in Sudan for 30 years. Dan mereka menyingkirkan seorang diktator yang di Sudan yang sudah memerintah selama 30 tahun. Overthrow him. Dan disingkirkan. But the day after we prayed about the spider webs,
the New York Times said the spider has been removed. He was overthrown. Dan sehari sesudah kita berdoa untuk kehancuran jaringan laba-laba ini, tiba-tiba ada berita yang menyatakan bahwa si laba-laba jahat ini sudah disingkirkan. So I encourage you to pray that in the G20, God will reveal any evil spiders and any evil spider webs. Jadi saya mau mengajak kita semua supaya kita mendoakan supaya dalam G20 ini Tuhan menyingkapkan kalau ada laba-laba jahat dan juga menyingkapkan jaringan laba-laba ini yang jahat. And that at the G20, instead of trapping people in their spider webs, these spider webs will actually be destroyed during the G20. Dan kita doakan supaya melalui G20 ini bukannya laba-laba ini menjebak orang-orang di dalam jaringan laba-laba, tetapi justru jaringan laba-laba ini dihancurkan melalui G20. And pray the blood of the Lamb to come upon each world ruler, that they will repent if they are a spider. They will repent and turn, or they will be removed from power. Dan kita berdoa supaya darah anak domba ini turun atas pemimpin-pemimpin dunia sehingga menjadikan mereka bertobat, dan kalau mereka tidak bertobat, mereka akan disingkirkan dari kepemimpinan. Now is the time. Sekarang ini adalah waktunya. God wants to use Indonesia to help other nations. Tuhan mau memakai Indonesia untuk menolong bangsa-bangsa lain. And as you pray for these other nations, God will destroy spider webs in Indonesia. Karena begitu kita berdoa untuk bangsa-bangsa lain, maka Tuhan akan menghancurkan jaringan laba-laba yang ada di dalam Indonesia. The past 3 weeks we have been praying in a special way for the nation of Kenya in Africa. Sepanjang 3 minggu belakangan ini, kami sedang berdoa secara khusus untuk sebuah negara, yaitu Kenya di Afrika. There was a Christian man running for president. Karena ada seseorang yang anak Tuhan yang Kristen yang akan memajukan diri untuk menjadi presiden. He said he wanted to align with Israel. Dan beliau mengatakan bahwa beliau ingin mensejajarkan dirinya, negaranya dengan Israel. He said he wanted to come against corruption. Dan beliau ingin mengatasi, melawan korupsi. But the man who was running against him was a spider. Tetapi orang yang menjadi lawannya adalah seorang laba-laba. And he used very much witchcraft. He asked witches to be involved in witchcraft against this Christian man who was running. Dan lawannya ini sangat memakai banyak sekali perdukunan untuk melawan dari anak Tuhan yang orang Kristen ini. But intercessors all across Africa came together in unity and cried out to the Lord for mercy in Kenya. Tetapi para pendoa syafaat dari seluruh Afrika berdoa bersama-sama dan berseru supaya kasih karunia anugerah turun, belas kasih Tuhan turun atas Kenya. Evil man started losing numbers in the poll, and the Christian began to get more numbers, even more numbers than the evil man. Jadi orang yang si jahat ini mulai kehilangan suara di dalam perhitungan, dan orang Kristen yang ini mulai mendapatkan suara. The Christian man won the election. Dan orang Kristen ini memenangkan pemilihan. But then the evil man took it to the Supreme Court to try to get them to overturn the election. Tetapi orang yang jahat ini membawanya kepada mahkamah yang lebih tinggi lagi supaya memutarbalikan kembali pemilihan. But we prayed for the Supreme Court, and they
unanimously said, we will not give in to this intimidation of the man who lost. The true winner of the election is this Christian man, and we affirm that everything shows he properly won the election. Tetapi mahkamah mengatakan bahwa kami tidak mau diperdayakan oleh intimidasi yang dibawa dari orang yang jahat ini. Jadi menyatakan dan mendeklarasikan bahwa yang menang adalah orang yang memang menang dan bukan yang kalah. Jadi kemenangan tetap dimiliki oleh hamba anak Tuhan Kristen ini. And I received a phone call today, and they asked if I will come to the inauguration of the new president and pray a blessing over him from Jerusalem. Jadi saya mendapatkan telepon hari ini, saya diminta untuk datang dalam pentahbisan presiden yang baru dan berdoa dari Yerusalem kepada presiden yang baru dari Kenya. God is changing nations where they're praying and crying out like you are in Indonesia. Tuhan sedang mengubahkan bangsa-bangsa di mana terjadi peratapan dan doa sama seperti yang kita lakukan di Indonesia. And I believe through your prayers, this World War III can be stopped. Dan saya percaya melalui doa-doa Anda, Perang Dunia Ketiga dapat dihentikan. So Father, from Jerusalem, I pray great protection and great anointing over the prayer movement in Indonesia. Jadi Bapak, aku berdoa dari Yerusalem untuk sebuah perlindungan yang besar dan urapan yang dahsyat untuk kegerakan doa di Indonesia. I thank you that, as you said in Isaiah 28, you will be a source of strength to people to turn back the battle at the gate. Aku berdoa seperti yang Kau nyatakan di Yesaya 28 bahwa Engkau akan menjadi sumber kekuatan di mana orang memutarbalikkan peperangan di pintu gerbang. And I pray they will have such an anointing to stop everything that Satan would try to do to bring new spider webs through the G20. Dan aku berdoa akan ada satu pengurapan yang khusus yang menghentikan setan, yang diusahakan setan untuk membangun jaringan laba-laba ini di pertemuan G20. And we say, let the Lion of Judah roar over the G20. Dan kami perkatakan bahwa singa dari Yehuda itu akan menyatakan peperangan atas G20. Through the prayers of Indonesians and other nations, let these spider webs instead be pulled apart. Dan kami berdoa ada pujian penyembahan dan doa yang dari Indonesia dan dari bangsa-bangsa lain akan mencabik dan menguraikan jaringan laba-laba ini. And we put the blood of Jesus, the blood of Yeshua upon each one of the leaders who will come. Dan kami basuhkan darah Yesus, darah Yeshua pada setiap pemimpin yang akan datang. That any who know God will be protected. Dan siapapun yang mengenal Tuhan akan dilindungi. Any who are evil spiders will either repent or lose their power. Dan semua yang merupakan laba-laba yang jahat, mereka akan bertobat atau mereka akan disingkirkan. From Jerusalem, we pray that Bali and Indonesia can stand in the gate and turn back the forces of evil. Dan kami berdoa dari Yerusalem bahwa Bali, Indonesia berdiri di pintu gerbang dan memutarbalikkan kekuatan daripada si jahat dari peperangan ini. And that they can open the door for the Lion of Judah to reign over the G20 summit. Dan sehingga mereka dapat membuka pintu sehingga singa dari Yehuda ini dapat masuk dan memenangkan peperangan atas G20. In the name of Yeshua. Di dalam nama Yeshua. We love you very much. Kami sangat mengasihi Anda semua. Proud of Indonesia, the unity, and I talk about you in many other countries. Dan saya sangat bangga tentang kesatuan di Indonesia dan saya selalu menceritakan banyak tentang Indonesia kepada bangsa-bangsa lain.
We bless you with shalom. Kami memberkati Anda semua. Shalom. Bapak Ibu, saya merasa ada satu terobosan malam hari ini, ada sesuatu yang dirilis. Ya, kenapa pentingnya untuk hari ini saya ngejar? Padahal secara manusia saya nggak mungkin ada di Bali. Saya memaksakan diri jujurnya. Ada orang kekasih yang saya kasihi meninggal. Harusnya saya juga tutup peti malam hari ini di kota Bandung. Dan juga banyak hal yang harus saya handle. Tetapi I put the priority on my nation first, dan saya bersyukur istri saya bisa mengerti hal ini. Nah, ketika kenapa tujuan saya untuk kesini, apakah supaya G20 sukses? Apakah Indonesia jadi dikenal, jadi negara yang luar biasa, melaksanakan G20 dengan sukses? Nah, ketika saya mendarat tadi di airport, saya berbicara, Tuhan, apa maksudmu sebetulnya untuk Bali ini? Di situ ada patung Garuda Wisnu Kencana yang seharusnya menghadapnya nggak ke airport. Itu salah katanya. Kalau dulu pernah jadi perdebatan, makanya selama 28 tahun kan itu pekerjaan itu nggak selesai-selesai, tetapi oleh Pak Jokowi bisa selesai. Nah, menghadap airport itu seperti welcoming. Dan Tuhan berbicara mengenai unlock the treasure. Untuk apa? Unlock the nations, ya, membuka pintu-pintu bangsa-bangsa, unlock the treasure. The treasure itu berbicara mengenai harta terpendam yang akan digunakan untuk penginjilan. Setelah WPA, saya punya tugas yang super duper luar biasa. Gak pernah seumur hidup saya ngerasakan beban seperti ini. Bahwa Indonesia harus mengirim 30.000 misionaris ke seluruh dunia, khususnya ke negara Timur Tengah. Karena Indonesia is the key. Nah, siapa yang mengurusin ini sementara semua juga sibuk untuk urusan sendiri, untuk organisasi sendiri, untuk gereja sendiri. Sampai Korea mengatakan begini, kenapa Korea diberkati setelah Amerika? Karena Korea keep sending missionary. How about Indonesia? Dia katakan begitu. Indonesia harus mengirim misionaris, bukan hanya pinter doa supaya kalian diberkati. Waduh, saya benar-benar, kata saya, kenapa nggak join hand together? Korea membantu Indonesia. Karena Korea juga negara witchcraft sebelumnya, tetapi kenapa sekarang growing very fast menjadi negara unggul? Nah, lalu unlock the age. The age ini, kalau kita lihat di age ini ada dari abad per abad, itu akan di-reveal oleh Tuhan. Jadi ayatnya tadi Tuhan singkapkan di dalam Yesaya 46 ayat 11. Yesaya 46 ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur. Siapa burung buas itu dari negara paling timur? Kalau bukan Indonesia dengan lambangnya Garuda. Burung Garuda. Dan Pancasila ada di situ. Saya pikir saya nengking-nengking terus di airport juga banyak itu leak, banyak Garuda dan sebagainya. Saya seringkali kalau ke luar negeri di airport di Denver, wih banyak patung-patung setan. Ternyata di Cengkareng lebih banyak lagi ternyata patung-patung Bali di situ. Patungnya gede-gede malah gitu kan. Tetapi ini bulan Elul, Bapak Ibu, bisa turn. Tuhan bisa balikan keadaan. Di mana dikatakan yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Keputusan apa? Mau nggak Indonesia jadi Yerusalem? Kalau tadi Pak Hendrik mengatakan jadi Yerusalem baru, mungkin the second Jerusalem gitu kan, menjadi kota damai, kota shalom. Tetapi from Jerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, Indonesia harus jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kalau Indonesia hanya makan makanan rohani terus, kita nggak never practice, makanya nunggu aniaya. Banyak hamba-hamba Tuhan bergelimpangan jatuh. Kenapa? Karena nggak pernah sending. Saya di sinode juga ngomong, kita mau kemana sinode ini? Hanya mau bertahan, back to normal God again? Impossible, kata saya tuh. Kita harus ngerangsek melahirkan sesuatu dan berdiri atas nama bangsa, bukan sinodemu. Karena sinode lagi rontok, semua gereja-gereja juga lagi dirontokin sama Tuhan. Kapan lagi bisa 100% itu jemaat bisa kembali?
Karena ini udah new season. Nah, burung buas dari timur dan orang melaksana putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Burung ini burung purba. Sehnya seh purba. Orang Batak kali. Bukan, tetapi purba ini adalah sejak dari dahulu kala. Semua yang witchcraft itu bisa Tuhan turn menjadi pelaksana keputusan. Wow. Saya katakan kenapa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang di dalam Tuhan, pentingnya malam hari ini untuk berdoa. Karena ini the moment. The moment. Saya mau berbicara mengenai 1 bulan menjelang tahun baru, yaitu tahun Pei Gimel, yang disebut tahun 5783, yang disebut the year of judgment and blessings, tahun penghakiman dan tahun berkat-berkat. Dan tentunya penghakiman harus dimulai dari gereja Tuhan terlebih dahulu. Nah, jadi kita ngelihat sekarang ini tahun bulan ke-6 yang disebut bulan Elul. Nanti tanggal 26 September bulan Tisri namanya. Lah kenapa ini? Kenapa jadi sok Yahudi-Yahudian? Begini Bapak Ibu sekalian. Kita ini kan pakai penanggalan Gregorian. Ya. Sedangkan kalau kita lihat di Muslim, mereka itu sebelum Idul Fitri, hari Fitri, itu mereka ada bulan puasa. Ya, bulan puasa itu bulan mengosongkan diri, mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau di Indonesia enggak. Kalau orang Kristen ya nunggu Natal, Natal pesta-pesta, buat dosa lagi deh, gitu kan? Kita ini nggak ada hari mengosongkan diri, empty ourselves, bertobat dari jalan yang jahat, gitu kan. Dan ini bulan Elul ini adalah bulan ke-6. Jadi bulan terakhir sebelum tahun Ibrani ini. Dan ini masih Pei Bet. Nanti 26 Desember Pei Gimel. Nah, this is all about you. Oke? You personal. Setiap personal berurusan dengan Tuhan. Setiap person berurusan dengan Tuhan. Oke? Nggak peduli Anda pemimpin hebat, penuh urapan, Anda punya jaringan hebat. Tuhan nggak peduli itu. Jangan sombong rohani. Justru kesombongan rohani. Orang yang sombong rohani sekarang lagi tergeletak semua banyakan. Be careful, be careful, be careful. Oke, ini adalah bulan anugerah Elul ini, the month of mercy and forgiveness. Jadi ini bulan di mana Tuhan akan datang memberikan anugerah, pengampunan. Oke, whatever Anda kotornya seperti apa, dosamu seperti apa, merah seperti kirmizi. This is the month. Tuhan akan memberikan pengampunan menjadi putih seperti salju. Di bulan ini, di mana sebetulnya bulan ini ayatnya itu di dalam Kidung Agung 6 ayat yang ketiga. Di mana Tuhan itu mau datang sebagai kekasih. Oke, ini gadis sulam adalah suatu gambaran Hawa yang baru yang tidak tergoda. Lambang mempelai wanita yang sempurna dari sang mempelai laki-laki, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi this is the man, ini kesempatan, apapun situasinya dan kondisi hidup kita saat ini, apakah kita merasa tertindas, putus asa, merasa berdosa, gak layak, trauma, luka, kecewa, benci, haters, jadi pembenci orang. Nah,
This is the month of Elul, bulan Elul ini. Tuhan mau datang sebagai kekasih. Khususnya para pendoa, I want to say something to you, every one of you. Are you ready to clean up yourself? Benar-benar saya katakan. Ini adalah kesempatan, ada intervensi sorgawi, dia datang, raja itu datang sebagai kekasih. Jangan coba Anda ceritakan kepada dia, aku punya ministry begini, aku punya gereja besar, tabunganku banyak. Kekasih itu nggak perlu yang begitu, karena dia itu butuh kita. Buruan ganti baju, harumkan dirimu. Ini waktunya kita harus kembali kepada fokus, kembali kepada cinta mula-mula. Bapak Ibu sekalian, saya ini jarang nih khotbah soal pay-payan gini deh, soal tahun-tahun Ibrani gitu. Tetapi kenapa beberapa tahun ini saya harus bicara ini? Karena gerakannya back to Jerusalem sekarang. From the east to the west, back to Jerusalem. Saya benar-benar, mungkin Anda nggak merasa ya, Kak Rick tadi memberkati. Dia bukan pakai virtual background, dia itu duduk di Bukit Sion tadi itu. Itu bukan virtual background, karena memang tempat doanya di Bukit Sion. Dia tuh. Tadi kita ngelihat itu kota Yerusalem yang sebenarnya. Nah, jadi kita melihat di sini ada blessing. Wow. Saya kalau nggak ke Bali mungkin saya nggak setting kayak begini deh Pak Hendrik. Benar, aku nggak setting kayak begini. Forget about this. I have to make a step. Aduh, saya tadi kedinginan minta ampun dari... Saya kemarin nyetir dari Jakarta ke Bandung. Tadi berangkat lagi naik travel ke Jakarta. Hujan gede dan macet. Dari Cawang sampai ke Grogol macet. Sampai supirnya ngomong gak pernah macetnya seperti ini. Saya ini sampai... Aduh, keringat dingin. Kenapa kayak masuk angin. Ini perjalanan ke Bali ini tantangannya biasa kalau ke Bali tuh rilis, holiday, gimana gitu. Kalau ini perjalanan ambasador nih. Begitu di perjalanan, Pak Daniel jadi ke Bali nggak? Saya nggak tahu ini yang WhatsApp siapa. Karena komandan khusus pengamanan G20 minta didoakan secara khusus. Wow. Ini banyak peneguhan-peneguhan. Jadi, kekasih ini, Yesus Kristus sang kekasih ini, dia mau datang. Apakah kita masih cinta kepada dia? Dia datang tanpa syarat bagi setiap kita. Meskipun kita ada di lumpur dosa sekalipun, ini bulan Elul. Ini bulan pengampunan. Bulan Elul itu masa ketika Musa naik ke Gunung Sinai ketiga kalinya. Dan Tuhan memberikan loh batu hukum-hukumnya. Oleh jari-jarinya Tuhan menulis hukumnya. Pada saat umat Israel lagi menyeleweng. Gila menyelewengnya benar-benar. Hanya hitungan 40 hari aja bisa menyeleweng begitu. Menyembah lembu emas. Tahu nggak lembu emas itu apa sekarang? Bitcoin. Tahu nggak lembu emas itu sekarang lambang apa? E-money. Virtual money. Nah, jadi pada saat umat Israel menyeleweng, menyembah lembu emas, apa Tuhan nggak sedih? Kita nih penyeleweng semua.
Tuhan setia. Meskipun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Sejak zaman Adam Hawa, Kain Habil, keturunan kedua, selalu hati Tuhan dilukai oleh kita, umatnya. Tapi ini bulan Elul, dia mau datang dengan cintanya. Hai kekasihku. Dia akan menjumpai kita kemana? Ini dekade yang disebut payback. Apakah kita kembali ke payback lagi dekade berikutnya? I don't know. Apakah aku masih hidup juga aku nggak tahu. Tapi bed itu, Bethel kan rumah doa. Bed itu rumah, kemah. Jadi Tuhan mau menjumpai kita ke rumah-rumah. Are you available? Apakah kita tetap menunggu dengan setia, atau kita lagi, maaf ya, kita pada dewasa lagi bercumbu dengan orang lain? Atau kita lagi benar-benar sedang menyakiti hati Tuhan? Bulan Elul merupakan bulan dosa yang dilupakan, yaitu masa lalu. Peristiwa bulan Elul ini adalah ketika Nuh melepaskan burung merpati dan kembali membawa ranting pohon zaitun. Dan itu berbicara mengenai murkanya sudah surut. Bangun kembali mezbah yang baru. Bulan Elul inilah masa transisi, di mana masa untuk kita mendekat kepada Tuhan dan fokus kepada panggilan dan kepada janji-janjinya. Tahu nggak kalau tunangan itu kayak Yusuf dengan Maria, misalkan tunangan, Maria hamil, Yusuf mau memutuskan tunangannya, itu sama dengan menceraikan, sama dengan married, karena itu covenant, itu namanya broken covenant. Jadi apakah kita tetap setia menjaga kesucian kita ketika dia datang ke rumah kita? Beth. Ini bulan Elul adalah bulan kelepasan, di mana ketika mungkin after pandemi COVID-19 kita mengalami trauma, kehilangan, sama seperti saya kehilangan anak sulung. Sakit, belum setahun nih. Saya kepengenan kepengen nih melayani, gak kepengen zoom kayak begini. Saya mendingan menyesali diri, kenapa gua begini? Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Aku bisa memilih kecewa, atau aku memilih I love you Lord. You are the only one that I love. Bulan kelepasan dari masa sulit, tertekan, trauma, loneliness, merasa di padang gurun, garing, tandus, tidak ada orang memperhatikan kita. Kita merasa pengen eksis, gak ada orang yang tepokin tangan kita, apresiasi kita. Dia mau datang menunjukkan belas kasihnya dan rasa cintanya kepada kita. Dan dia katakan, I love you so much. Bulan Elul ini adalah bulan restitusi. Maksudnya gimana? Apa yang pernah hilang? Sukacitamu hilang. Kau kehilangan mungkin waktu-waktu yang paling berharga. Kau kehilangan seseorang membuat engkau mungkin pahit, luka, kecewa, merasa hilang dan hancur. The day that the King is coming to your home, dia akan membuat Anda whole, utuh kembali.
Bulan Elul inilah di mana bulan setiap tahun raja itu harus keluar dari istana, turun ke masyarakat, mengecek keadaan masyarakat, dan pergi ke rumah-rumah keadaan rakyatku seperti apa. 1 bulan dalam 1 tahun raja ini belusukan seperti Jokowi. Kalau Pak Jokowi datang ke rumah kita mau curhat apa? Dapat jaketnya aja udah kamsyanya minta ampun. Pasti jaket itu akan dipajang bukan dipakai. Kan itu anugerah namanya, nggak bisa beli. Dapat sepeda, luar biasa. Ketika Pak Jokowi datang ke rumah kita nggak ngadu. Kita nggak curhat. Kita nggak minta apapun. Yang pasti, yang nomor 1 yang kita ingat apa? Ketika Pak Jokowi datang ke rumah kita, selfiean dengan dia. Kenapa? Bangganya presiden masuk ke rumahku. Nah, kalau raja, ini namanya kekasih masuk ke kamarmu. Are you ready? Atau engkau sedang berselingkuh dengan orang lain? This is the day, bulan kasih karunia. Dan raja mau duduk di sampingmu, mendengarkan curahan hati kita, aduan-aduan kita. This is the bulan, Elul adalah bulan untuk mengapresiasi. Bukan curse, bukan kebencian. Ingat dengan kata-kata, kita hati-hati. Tolong slide yang ketiga tadi, Billy, yang saya ngomong itu. Ini bulan di mana pay ini mulut. We have to be very careful dengan mulut kita. Pay artinya mulut, berhubungan dengan bahasa. Whatever you speak up, it will happen. Engkau akan dihukum dengan mulutmu, atau engkau akan diberikan anugerah dengan mulutmu. Nah, Lukas 6 ayat 45, dari kelimpahan hati mulutnya berbicara. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, itu apakah akan blessing atau penghukuman, penghakiman. Next slide, coba yang palu itu. Terus. Ya, terus. Nah, jadi Pei Gimel, kita harus bebersih sebelumnya nih. That's why kenapa aku pergi ke Israel ini, anugerah kok saya bisa dapetin visa tanpa saya minta sebetulnya. Dan saya bisa dapetin tiket padahal full pesawat, tapi Tuhan bisa sisakan 1. Karena saya katakan, Tuhan, I just want to empty myself. Aku mau lepaskan semua agenda. Aku ingin mendekat kepada Engkau. Bukan berarti mendekat kepada Dia harus ke Yerusalem. Enggak maksudnya. Kondisikan dirimu sebelum memasuki tahun yang baru. Karena tahun yang baru itu yang disebut the day of judgment. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, orang Ibrani itu paling taat kepada hukum Taurat, paling mengerti kepada surat-surat, paling mengerti kepada janji Tuhan, tapi paling takut kepada hukuman Tuhan. Makanya dia selama, udah Bill close aja, selama masa-masa sebelum mendekati September ini, 26 September nanti, itu namanya Shemitah. Shemitah itu apa? Retreat, rest, jeda, sela, don't do anything. Anda tahu globalis? Banyakan orang-orang Yahudi. Nanti lihat nanti setelah September, kalau nggak dikacauin dunia, dinaikin bunga segala macam, IMF turun, World Bank turun, dan lain sebagainya. Itu 3 cewek direktur keuangan kelas dual kelas itu kalau batuk dikit aja kita mampus semua.
Naik aja the Fed 1/4% bunganya. Wuh, kacaulah ekonomi dunia. Benar tadi kata Rick, apa yang membuat benar-benar bisa mengeliminate sarang laba-laba itu, kekuatan setan itulah. Pray in unity. Doa dalam kesatuan. Nah, jadi ini bulan di mana bulan Elul ini adalah bulan untuk mengapresiasi. Ini bulan ke-6, yaitu penciptaan manusia itu sempurna adanya, yaitu di hari ke-6. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang disebut masterpiece. Lebih dari gunung Semeru, lebih dari satu benua. Namanya Daniel Panji ini lebih berharga daripada satu benua Afrika. Every one of you sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan kita diciptakan menjadi masterpiece. Ciptaan sorgawi yang paling mulia dari semua ciptaannya. Jadi kenapa bisa Tuhan menganggap kita kekasih? Tuhan nggak menganggap ke sapi kekasih, enggak. Nggak menganggap ke satu benua atau satu gunung besar, satu lautan. I love you the ocean, enggak. Karena kita masterpiece. Nah, bulan Elul ini adalah bulan yang disebut suku Gad. Bulannya suku Gad. Di Kejadian 30 ayat 11, berkatalah Lea, lihat Lea aja mungkin tidak diperhatikan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan disayang, dan dia diberikan anak namanya salah seorangnya Gad, dan dikatakan di sini mujur telah datang. Ini bulan yang disebut mujur telah datang. Ya, maka ia menamai anak itu Gad. Jangan lagi ngomong, susah lah Tuhan, krisis datang begini, siapa yang bisa handle begini-gini, dolar kan naik, lalu bensin juga naik, ya segala sesuatu naik. Kalau kekasih datang apa nggak mungkin? Raja lo kekasihnya, raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi, serta segala isinya. Dunia kita bisa dikuasai oleh si jahat dan penuh kegoncangan, tetapi dia raja dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kejadian 49 ayat 19, Gad itu, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Wow, so powerful. Jadi ini bulan kalau engkau bisa menang, kau akan mengalami terobosan. Start from today, oke? Mungkin banyak orang yang nggak ngerti masalah ini, tetapi Tuhan itu punya momen loh. Punya momen. Nah, ada sukacita, ada terobosan, berkat baru datang. Meskipun musuh banyak menyerang, tetapi ingat bahwa Tuhan akan membuat kita menang dan beruntung. Nah, dandani dan perlengkapi diri kita, penuhi minyak seperti 5 gadis itu. Ya, 10 gadis, bukan 5 gadis tuh bodoh banget sih sebetulnya. 10 ini udah dandan, tapi yang 5 itu bodohnya apa? Gak ngisi minyak. Kan konyol. Kita udah melayani. Kita menunggu Maranatha, Yesus akan segera datang kembali. Tetapi ketika menjelang malam, mempelai ini datang. Kita udah di tengah malam nih sekarang. Apakah kita menjaga hidup kita penuh minyak? Kita nih setiap kita ada urapan. Bapak Ibu sekalian ada urapan. Jangan overreaktif. Kalau orang menghina kita biarin aja. Kita ada orang yang diurapi. Jangan kita salah overreaksi. Salah kata-kata. Malah kitanya jadi berdosa. Kalau coba kita telusuri, misalkan kita terlalu banyak berita. Oh, urusan sekarang Joshua dibunuh, gini. Kita jadi ke bawah kemana sampai lupa aja firman Tuhan.
Do you know, every one of us punya kuasa di dalam mulut perkataan kita. Nah, bulan Elul ini adalah bulan di mana kebanyakan di dalam firman Tuhan para wanita dibangkitin. Wow, so powerful. Saya nggak tahu kalau di My Home ini malah wanita-wanita lebih berani daripada pria-pria. Pria-prianya kebanyakan rapat malah. Wanita-wanita kan jadi penggerak. Bukan berarti nggak kepake pria-pria ya. Memang Deborah juga ke Barak ya. Barak ngomong, kamu maju baru gue maju gitu kan. Nah, muncul spirit seperti Deborah ini. Karena this is the time for you. Jangan kau merasa tertindas, jangan kau merasa lemah, kau merasa the second class of citizen. No, you are number one. You are masterpiece-nya Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar, oke? Malam hari ini kita minta terobosan dari Tuhan. Malam hari ini jangan jadi biasa-biasa. Jangan juga berdoa dengan biasa-biasa. Malam hari ini kita tahu bahwa Raja itu sang kekasih akan datang menemui kita. Wherever you are. Saya ngelihat ini ada di pulau-pulau. Ada juga di pulau terpencil. Ada My Sistea di Nusa Penida. Iya. Ada every one of you, wherever you are. Tuhan ingin menemui kita semua. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Tuhan akan menemui kita. Alami terobosan malam hari. Terima sesuatu yang gak biasa-biasa. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja. Tuhan akan menyatakan kemuliaan atas setiap kita semua.